Ingat kami dalam kegelapan di dunia ini, tetapi bagi kami terbit terang yang ajaib, bersinar bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan kami. Bukan masa depan yang suram, tetapi masa depan yang gilang gemilang. Seperti Engkau gilang gemilang, sedemikian kami Engkau akan membuatnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada malam hari ini kami sudah memanfaatkan waktu yang ada untuk memuji membesarkan Engkau. Sekarang tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Biar Engkau berbicara pada setiap kami. Kami yang datang dengan pergumulan, kami datang dengan masalah, kami datang dengan apapun juga, kami percaya Engkau sudah menyediakan buat kami ada firman yang kuat untuk memberikan kami solusi, memberikan kami jawaban, memberikan kami segala-galanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oleh sebab itu Tuhan, kami rendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan untuk menerima firman-Mu. Sebab kalau kami merendahkan diri, maka segala yang baik Engkau akan curahkan di setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Menyadari kuasa kegelapan selalu berusaha untuk mengganggu kami. Dan oleh sebab itu Tuhan, kami bersatu hati, kami panggil nama-Mu yang berkuasa untuk mengusirkan segala kuasa-kuasa kegelapan itu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa kegelapan kami usirkan di dalam nama dari berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebaliknya, urapan Kudus-Mu Engkau curahkan di tengah-tengah kami melalui Tuhan, Engkau curahkan melewati hamba-Mu dan semua kami Tuhan. Tidak ada seorang pun yang terlewatkan, supaya setiap firman yang kami boleh terima dengan telinga kami akan masuk dalam pikiran kami, untuk masuk dalam hati yang paling dalam. Di sana kami boleh mengalami perkataan itu bukan perkataan biasa, tetapi perkataan firman yang akan menjadi iman di dalam kehidupan kami, yang saatnya nanti akan keluar dalam perkataan-perkataan iman, akan keluar dalam perbuatan, tindakan-tindakan iman, dalam perjalanan-perjalanan iman dalam setiap hari hidup kami ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sejauh mana suara hamba-Mu dapat didengarkan, kuasai setiap hati, kuasai pikiran, supaya setiap telinga, setiap pribadi boleh menerima berkat yang Kau siapkan buat kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau berbicara buat setiap kami, dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ikhlaskan doa kami ini. Haleluya, amin. Mulai pertama saya mengucapkan salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus buat semua dan jemaat, semua hamba-hamba Tuhan, semua kita yang hadir, baik yang ada dalam ruangan ini maupun yang ada di tenda-tenda yang ada di luar. Bahkan saya mengucapkan salam sejahtera ini buat saudara yang dapat mendengarkan, entah itu di rumah, entah di mobil, entah di mana saja. Biar damai sejahtera ini ada buat kita sekalian. Amin. Terima kasih. Pada malam hari ini saya berdiri di tempat ini, saya merasakan suatu penghormatan, tetapi juga saya sekaligus merasa saya tidak layak untuk ini. Tetapi Tuhan yang menetapkan kami untuk berada di tempat ini menyampaikan firman Allah. Saya percaya Tuhan juga sudah mempersiapkan untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hatinya buat kita, supaya kita yang datang dari tempat-tempat yang jauh. Tadi dalam percakapan saya bahwa ada yang datang dari kurang lebih 50 kilo dari tempat ini, ya. Begitu jauh, dan saya berdoa Tuhan jangan sampai mereka sudah datang jauh-jauh kemudian pulang tidak bawa apa-apa, betapa kecewa, betapa sia-sianya kedatangan mereka. Tetapi kita berdoa, saya berdoa sampai hari ini, sampai saat ini saya berdoa Tuhan, biar jangan ada seorang pun yang kemudian ternyata datang di tempat ini dan sia-sia. Tapi semua kita boleh mengalami, tidak percuma kita datang dari tempat yang jauh, kita menembusi hujan, menembusi apapun juga, kesulitan-kesulitan, sebab Tuhan sudah memberikan kita sesuatu yang besar untuk kita sekalian. Saudara-saudara bilang amin. Saya juga harus mengucap syukur walaupun banyak halangan yang kami alami. Sebelum datang ke tempat ini, saya melihat bagaimana kuasa kegelapan mengganggu kami. Saya diserang dengan serak mungkin akan mendengarkan serak-serak, dan saya berdoa supaya jangan terganggu. Saya minta juga mohon serak untuk tidak terganggu dengan suara serak saya, sebab saya juga bergumul untuk ini. Sehingga tadi saya bertanya kepada Bapak Gembala,
gimana sound systemnya ya, supaya misalnya suara saya melemah, tolong dibantu untuk dikuatkan supaya sidang jemaat tetap bisa mengalami pesan Tuhan yang sudah Tuhan siapkan buat kita malam hari ini. Dalam perjalanan istri saya mengalami gangguan juga kesehatannya, ya bahkan sampai dalam perjalanan datang mengalami gangguan. Dan juga di jemaat kami ada seorang jemaat tuan rumah dari rumah yang kami pakai sebagai tempat ibadah, itu juga tanpa disangka-sangka mengalami kecelakaan. Dan menurut perhitungan, menurut kebiasaan, menurut apa yang sering terjadi di sana, tempat itu adalah jalur tengkorak. Sudah tahu bahwa banyak yang meninggal setiap tahun, angka kecelakaan, angka kematian karena kecelakaan lain paling tinggi di jalur itu. Tetapi puji Tuhan, walaupun dia jatuh, ada ayat mengatakan tidak tergeletak ya, pingsan, tetapi tidak sampai maut merenggut dia. Tuhan masih memberikan kesempatan untuk dia boleh tetap ada. Saya membayangkan seandainya kemudian terjadi sesuatu, pasti akan menjadi halangan buat kami melayani di tempat ini. Sudah bisa membayangkan bagaimana dilema saya menghadapi ini ya. Di satu pihak membutuhkan pergumulan atau pelayanan, di satu pihak di tempat ini juga membutuhkan pelayanan. Tetapi puji Tuhan, Tuhan sudah mengatur sedemikian rupa sehingga malam hari ini saya berada dengan saudara. Oleh kemurahan Tuhan, saya merasakan ini semua oleh kemurahan Tuhan. Dengan segala pergumulan, dengan segala masalah, tetapi Tuhan sudah buka jalan, pintu demi pintu Tuhan bukakan, dan kita sudah ada di hadapan Tuhan pada malam hari ini untuk menerima firman Tuhan. Nah, oleh sebab itu kita akan langsung saja firman Tuhan kita malam hari ini. Bapak Gembala kemudian dalam beberapa minggu yang lalu bertanya temanya apa, dan saya bergumul untuk tema itu. Dan saya mendapatkan ketetapan dari Tuhan, yaitu di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-9, kitab Yesaya pasal yang ke-9, dan inilah tema yang akan kami bawa dalam safari Natal di tempat-tempat, besok malam di Pasang, dan kemudian di Mandenteng, kemudian di Rokok pada hari Jumat mendatang ya. Dan itu saya akan bawa dalam satu tema ini, dan itu akan dibawa untuk semua ini ya, yaitu di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Saya menunggu untuk semua membaca Alkitab, baik Alkitab konvensional seperti yang saya punya ini, maupun saya yang membawa Alkitab elektronik di HP, di tablet, apapun juga silakan buka kitab Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Sebab pembacaan pertama ini sangat penting supaya sudah bisa mengikuti alur dari pemberitaan firman Tuhan. Saya berusaha untuk konsisten dengan ayat-ayat yang disampaikan supaya kemudian ada satu ikatan, ada satu rangkaian yang teratur. Walaupun saya harus mengakui saya belum sempurna, tetapi dengan segala kekurangan saya berusaha untuk menampilkan secara baik ya. Ayat yang ke-5, kitab Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Demikian bunyinya. Yesaya pasal 9 ayat yang ke-5, demikian bunyinya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Saya mau lanjutkan untuk melengkapi ayat yang ke-9 yang ke-5 ini. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat, ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Haleluya. Ini suatu kalimat yang pendek sebenarnya, tetapi saya melihat ada suatu kandungan berkat Tuhan yang besar. Dan ayat ini dituliskan oleh Nabi Yesaya untuk sebagai jawaban atas apa yang dituliskan ayat-ayat sebelumnya, yaitu pada ayat yang ke-23. Demikian bunyinya. Ayat 23 pasal yang ke-8. Kita Yesaya pasal 8 ayat 23, demikian bunyinya. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain.
Ayat yang pertama, pasal 9. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorai waktu membagi-bagi jarahan. Ya, jadi kita lihat di sini latar belakang dari ayat yang kita baca sebagai tema malam hari ini. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Adalah jawaban Tuhan kepada bangsa Israel, bahkan kepada umat yang lain, itulah bangsa kafir, termasuk kita di dalamnya, bahwa walaupun ada waktunya Tuhan izinkan kita seperti berada pada lembah kekelaman, seperti kita mengalami masa-masa suram dalam kehidupan kita, tetapi ayat mengatakan tidak selamanya Tuhan biarkan kita mengalami kesuraman, tetapi ada waktunya Tuhan akan menerbitkan terang yang ajaib. Supaya apa? Supaya mengatakan akan terjadi suatu kondisi, suatu situasi yang berbeda sama sekali, di mana terjadi sorak-sorai, terjadi sukacita. Kenapa? Ayat mengatakan sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra diberikan untuk kita. Ayat ini menubuatkan tentang lahirnya Mesias, juru selamat kita, Yesus Kristus. Malam hari ini mungkin ada di antara kita mengalami masa-masa suram. Mungkin bagi kita di hari-hari mengalami penantian yang panjang dengan sakit penyakit, dengan situasi yang tidak berketentuan dan tidak ada jalan keluar. Tapi dengarkan malam hari ini Tuhan mengatakan bahwa ada pengharapan baru di dalam kehidupan kita. Lahirnya Yesus itu memberikan pengharapan untuk masa depan yang cerah untuk kita sekalian. Saudara mikir amin? Haleluya. Nah, untuk ini saya akan bawa saudara dalam suatu cerita, suatu aplikasinya dalam kehidupan kita setiap hari, yaitu dalam perjanjian baru. Saudara taruh ada di ayat ini, dan kita perjanjian baru, di dalam kitab perjanjian baru, yaitu di dalam Injil Matius. Saya yakin ayat yang akan saya baca ini, saya akan bawa saudara. Ini adalah ayat yang termasuk yang paling jarang dibaca oleh anak-anak Tuhan, ya. Di dalam kitab Injil Matius pasal yang pertama, bahkan ada orang-orang yang mungkin lembaran ayat ini sudah lepas, hilang, dan mereka merasakan seperti tidak ada pengaruh apa-apa. Padahal Alkitab, Tuhan Yesus mengatakan setiap kata, setiap iota yang tertulis dalam firman Allah itu semua penting. Saudara mikir amin? Nah, untuk itu saya akan bawa saudara di dalam kitab Injil Matius pasal yang pertama, ayat 1, saudara bisa baca di rumah sampai ayat yang ke-16. Itu berbicara tentang silsilah Yesus. Dan saya yakin di antara kita banyak di antara kita yang membaca ini pikirnya, kenapa bahan ini dituliskan dalam Alkitab seolah-olah tidak ada dampak apa-apa dalam kehidupan kita setiap hari. Dituliskan inilah silsilah ini, seseorang memperanakan ini, seseorang memperanakan ini. Sepertinya tidak ada manfaatnya. Tetapi saya mengatakan malam hari ini, semoga kita boleh terbuka mata, kita boleh melihat betapa besar berkat yang Tuhan memberikan buat kita. Nah, saudara, dalam Alkitab masing-masing, kitab Injil Matius pasal yang keempat, pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Injil Matius pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat 6 dalam Alkitab masing-masing. Kita akan baca, semoga saudara baca dengan mohon kemurahan Tuhan. Sebab kalau saudara baca terus sepertinya, apa sih ini? Apa artinya ini? Apa maknanya? Apa manfaatnya untuk hidup kita? Tetapi tidak percuma ayat-ayat dituliskan. Ya, saya akan bacakan demikian. Nomor ayat yang pertama, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut,
Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakan Rehabeam dan seterusnya. Ya, nah dari ayat-ayat yang kita baca ini, sebagaimana tema kita, seorang anak dilahirkan buat kita untuk menimbulkan suatu cahaya yang terang, cahaya pengharapan untuk kesuraman yang kita alami selama ini. Dalam ayat ini, anak yang dimaksudkan adalah Yesus Kristus. Tetapi perhatikan, sebelum mencapai Yesus Kristus, ada putra-putra, ada anak-anak yang dilahirkan oleh wanita-wanita yang dituliskan dalam Alkitab ini. Dan saya melihat ada 4 wanita yang dituliskan dalam silsilah Yesus. Dan keempat wanita ini semuanya mengalami masa suram dalam kehidupan mereka. Dan semoga ini mungkin pengalaman kita. Kita mungkin mengalami seperti seorang dari antara 4 wanita ini. Ada kesuraman-kesuraman. Tetapi setelah dia melahirkan seorang putra, justru dia mengalami keadaan yang berbalik 180 derajat. Terang benderang itu bersinar atas pribadinya, atas keluarganya, bahkan atas keturunannya. Ya, saya mulaikan dari yang pertama. Disebutkan ayat yang ketiga, Tamar. Mungkin saudara tidak memperhatikan ini. Ya, Tamar ini. Ya, ayat mengatakan Tamar bersama dengan Yehuda memperanakan Peres. Ini pertama. Ya, Tamar melahirkan Peres, ya, dari hasil hubungannya dengan Yehuda. Kemudian yang kedua, Rahab. Ada banyak spekulasi mengenai Rahab ini. Ada yang mengatakan, oh Rahab ini Rahab yang lain. Tetapi ada banyak juga literatur, ada banyak juga pendapat yang mengatakan Rahab ini tidak lain. Hampir pasti Rahab ini adalah Rahab, seorang sundal yang ada di Yeriko waktu Yeriko itu dikalahkan. Dan saya sependapat dengan itu, itulah Rahab. Ya, ada masa suram dalam hidupnya, dosa begitu menguasai. Tetapi waktu dia melahirkan, mengatakan dia lahirkan Boas, sesuatu yang besar terjadi. Ya. Kemudian Ruth, seorang perempuan kafir. Rahab, perempuan kafir. Tamar, perempuan kafir. Ruth, perempuan kafir, mengalami masa sulit dalam hidupnya. Memang Ruth bukan orang berdosa, tetapi dia mengalami masa-masa sukar dalam hidupnya, masa-masa yang sangat memahitkan hidupnya. Tetapi ada saatnya mengatakan dia kemudian mengalami suatu keadaan yang sangat bertolak belakang. Dia mengalami suatu pengharapan yang besar. Dia melahirkan Obed. Kemudian yang keempat disebutkan istri Uria. Begitu kelamnya, ya, istri Uria. Mungkin dia satu-satunya wanita Yahudi, ya. Istri Uria begitu kelamnya. Pada awalnya dia bersuamikan bangsa kafir. Uria itu orang Het, tetapi dia memutuskan untuk menjadi tentara Israel. Dia memiliki kehidupan yang kelam, begitu kelamnya, sampai pun dia sudah menjadi istri Raja Daud. Tetap seperti masa kelam itu, stigma kelam itu ditempelkan seperti seumur hidup. Dia tetap menyandang nama istri Uria. Bahkan dia tidak disebutkan sebagai Batsheba, tapi istri Uria. Tetapi Salomo dilahirkan lewat rahim Ruth ini. Maafkan, Batsheba ini istri Uria. Dan kita melihat dari situ terus, kalau sudah baca pada ayat yang ke-16, Maria dan Yusuf melahirkan Yesus yang disebutkan Petrus, disebutkan Kristus. Ya, dari 4 perempuan ini yang semuanya memiliki masa suram, kegelapan yang menyelimuti mereka, tetapi juga mereka mengalami tangan Tuhan. Tuhan itu mengangkat mereka untuk menjadikan mereka suatu suatu terang yang sangat bersinar. Maka saya akan membagi 4 perempuan ini dalam 4 kebaktian, mulai dari Tamar, Rahab, Ruth, dan istri Uria, dari 4 kunjungan kami di tempat-tempat yang berbeda.
dimulai malam hari ini di tempat ini, yaitu Tamar. Ya, kita akan mulai ini. Seorang anak diberikan, seorang putra diberikan, lahirkan untuk bangsa Israel, untuk keturunan Yehuda. Ya, nah kita baca yang pertama Tamar, dan tidak banyak referensi yang menuliskan tentang Tamar. Mungkin satu-satunya dalam kitab Kejadian yang menceritakan lebih banyak, ya kita Kejadian pasal yang ke-38. Saya membawa saudara kitab Kejadian. Kita membutuhkan Alkitab, oleh sebab itu saya tidak akan mengambil sumber-sumber yang lain dalam penyampaian firman Allah. Oleh sebab itu saya mohon ketekunan saudara mengikuti dari satu ayat ke ayat yang lain, supaya saudara tidak kehilangan mata rantai dan saudara mendapatkan sesuatu dari dalamnya. Ya. Nah, di dalam kitab Kejadian pasal 38, saya memeriksa ini mengenai Tamar ini, yang melahirkan seorang anak, dia melahirkan seorang putra yang merubah jalan hidupnya, di mana kisah mengenai Tamar dan Yehuda itu, saya terheran itu disisipkan oleh Tuhan di tengah-tengah kisah mengenai Yusuf. Mulai ayat pasal 37 itu berbicara tentang kisah Yusuf. Terus Yusuf pada masa senangnya di rumah bapaknya mengalami masa suram, jadi tua, terus sampai dia mengalami masa diangkat oleh tangan Tuhan dari lubang itu dia diangkat. Tidak ada satu kuasa yang dapat menutup dia. Nah, kemudian diselimuti oleh cerita tentang Tamar dan Yehuda. Dan saya bertanya-tanya, kenapa Tuhan cerita ini diselipkan di tengah-tengah kisah tentang Yusuf? Kemudian saya mendapatkan suatu kesimpulan bahwa cerita tentang Yusuf itu, semua cerita tentang Yusuf berbicara tentang bagaimana orang Israel harus hidup. Yaitu apa? Hidup di dalam kemurnian, menjaga kemurnian hidup. Walaupun orang Israel kemudian hidup di tengah-tengah bangsa kafir, di tengah-tengah Mesir, di tengah-tengah Kanaan, tetapi satu perkara, mereka tetap menjaga kemurnian hidup mereka. Ya, gen murni itu tetap terjaga di tengah-tengah bangsa Israel. Tetapi sangat berbeda waktu berbicara tentang Yehuda. Saudara lihat pada kitab Kejadian pasal 38, di situ disebutkan bahwa Yehuda kemudian mengundurkan diri, melarikan diri dari perkumpulan orang Israel. Saudara-saudaranya untuk apa? Dia bersekutu, dia bergaul, bahkan sampai pada nikah dengan bangsa kafir, sampai tidak disebutkan siapa nama istrinya. Kitab Kejadian pasal 38, Kitab Kejadian pasal 38, Kitab Kejadian pasal 38 ayat yang ke-1. Kitab Kejadian pasal 38 ayat yang pertama. Pada waktu itu Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya. Ada suatu persekutuan yang kuat, sangat kompak keluarga ini. Bukan hanya keluarga, tetapi ini suatu generasi, ini suatu bangsa, umat pilihan Allah. Ayat mengatakan Yehuda meninggalkan keluarga-keluarga saudara-saudaranya dan menumpang pada seorang adulam yang bernama Hira. Di situ Yehuda melihat anak perempuan seorang Kanaan. Sejak zaman leluhurnya Ishak dilahirkan. Ishak dilahirkan. Ibunya mengatakan jangan sampai kawin dengan perempuan Kanaan. Kemudian generasi ayahnya Yakub dan Esau, ibunya juga tidak menghendaki laki-laki ini kawin dengan perempuan-perempuan Kanaan. Tetapi sudah tahu Esau melanggar, Yakub dia tidak kawin dengan perempuan Kanaan. Tetapi Yehuda ayat mengatakan dia melanggar kembali, dia kawin dengan perempuan Kanaan. Sehingga apa yang terjadi? Yehuda mengalami kesurangan dan puncak dari kesurangan yang dialami oleh Yehuda. Ayat ini sudah bisa baca di rumah. Saya kasih PR ya, saudara. Ya, sedang jemaat yang dikasih Tuhan PR baca di rumah ya. Ya, kisah ini begitu menarik, begitu indah. Ya, puncak kesurangan yang dialami oleh Yehuda. Dia memiliki 3 anak. Tetapi apa yang terjadi? Anak pertama kawin dengan perempuan yang namanya Tamar. Belum sempat melahirkan anak keturunannya. Yehuda namanya ini anak pertama mati.
Jadi hantam oleh Tuhan. Tidak disebutkan kejahatan apa yang dia lakukan. Kemudian untuk menyambung keturunan dari Er ini, artinya namanya Onan. Onan kemudian melakukan kejahatan yang sangat keji di mata Tuhan, sehingga Onan pun mati. Sehingga kemudian Yehuda melihat dua anak pertama mati gara-gara kawin dengan Tamar. Pikirnya ini perempuan pembawa sial. Ya, setiap kali kawin suaminya mati. Setiap kali kawin suaminya mati. Pikirnya ini perempuan yang suka makan suami. Ya. Jangan-jangan anak yang ketiga disebutkan Shelah. Biasanya Shelah nama perempuan. Tapi Shelah ini laki-laki yang masih kecil waktu itu. Jangan-jangan Shelah nanti kalau kawin lagi mati lagi. Dan bisa saja terjadi. Saudara sudah bisa bayangkan, anak pertama mati, anak kedua mati, anak ketiga mati. Putus. Ya. Keturunan dari apa namanya? Dari Yehuda putus. Masa suram, paling suram. Mungkin ada mengatakan, kan kawin lagi, punya anak lagi. Ya, bisa saja terjadi seperti yang dilakukan oleh Abraham. Tetapi semoga kita tidak kemudian saya tidak melanjutkan ke sana. Tetapi kemudian ayat ini mengatakan waktu kemudian terjadi bagaimana Yehuda berpikir, dia kemudian buat rencana menyelamatkan Shelah supaya jangan mati gara-gara kawin dengan Tamar. Tetapi kemudian kita lihat pembelaan Tuhan. Tamar di sini seorang wanita. Ini gambaran tentang gereja Tuhan, tetapi juga ini gambaran tentang kehidupan kita. Ibu-ibu, pemudi atau siapapun juga ya, mengalami hidupnya itu seperti mengalami tekanan. Suami pertama jahat, suami kedua tidak kurang jahat. Kemudian mertuanya juga itu sudah merencanakan sesuatu yang tidak baik untuk dia. Ya, habis. Kalau laki-laki bisa kemudian, tetapi dia seorang yang kemudian sangat menjaga kesantunan nikah, dia menjaga kesucian nikahnya, dia tetap berpakaian kejandaannya. Tetapi apa yang terjadi? Ya, Yehuda merencanakan sesuatu yang lain. Dia tidak ingin memberikan Shelah ini kepada Tamar. Tetapi apa yang terjadi? Rencana Tuhan itu adalah rencana Tuhan yang tidak dapat dibelokkan oleh apapun juga. Kalau rencana Tuhan untuk Tamar, rencana yang gilang gemilang, masa depan yang cemerlang, tidak ada seorang pun yang dapat membelokkan rencana Tuhan. Saudara ini kenapa? Haleluya. Kemudian ceritanya saya bisa baca di rumah. Ada satu saat Yehuda kemudian ingin menggunting kawanan kambing dombanya. Kemudian setelah kematian istrinya, dia kemudian berjalan. Orang mengatakan kepada Tamar, mertuamu lagi gunting bulu domba di sana, yang ketimna. Ya, kemudian dia pergi, dia tinggalkan pakaian kecandaannya, dia berpakaian seperti seorang, maafkan, PSK, WTS, pelacur, seorang Sunda kita menggunakan istilah demikian, dan dia duduk di situ, dan wakil Yehuda melihat itu, mengatakan disangkanya itu seorang pelacur, sehingga terjadi ya, negosiasi sampai pada transaksi prostitusi dan terjadi hubungan. Saya tidak perlu membicarakan ini, sudah tahu sendiri. Dan akibatnya apa, saudara? Timbul hasil buah dari hubungan itu, kandungan, dan waktu diberitakan kepada mertuanya. Mertuanya marah besar. Sudah 2 anak dari si korban, sekarang ternyata dia mengandung dari orang lain. Ya, dan terus ceritanya demikian, dan hampir saja Tamar ini mati. Tapi kita lihat ada sesuatu yang baik dalam diri Tamar, dan itu menyelamatkan, dan itu merubah arah hidup dari Tamar ini. Nah, saya akan perlihatkan apa yang baik dari Tamar, sehingga Tuhan membela dia, Tuhan menjaga dia, Tuhan kemudian mengangkat dia pada derajat yang tinggi. Apa yang ada, dan semoga ini yang harus ada dalam kehidupan kita. Bisa kita merasakan, Tuhan, saya mengalami aniaya, saya mengalami tekanan, saya mengalami perlakuan yang tidak adil.
dari orang-orang yang terdekat. Suami itu terdekat, mertua itu dekat, mengalami hal ini. Tapi Tuhan itu tidak membiarkan kita untuk selama-lamanya dalam masa kesuraman. Coba pikir apa ya? Nah, kemudian apa yang terjadi? Sudah saya lihat apa yang ada pada taman ini merupakan hal yang baik, menarik pembelaan Tuhan. Semoga itu ada dalam kehidupan kita. Yaitu apa? Ternyata taman itu merindukan di dalam hidupnya, di dalam nikahnya, di dalam sisa hidupnya. Apa itu? Yaitu benih. Dan benih itu, saya katakan, itulah benih ilahi. Itu harus ada di dalam hidup seseorang. Sebab kalau tidak ada dalam hidup seseorang, maka tidak akan menarik pembelaan Tuhan. Semoga malam hari ini menjadi perenungan kita. Adakah kerinduan untuk benih ilahi untuk kita atau tidak? Nah, saya akan melihatkan di sini kawin yang pertama tidak mendapatkan, kawin yang kedua begitu saja tidak ada benih, sehingga dia kemudian mengambil inisiatif. Dan saya percaya ini bukan semata-mata inisiatif dari taman, tetapi ada karya ilahi yang bekerja dalam dia untuk menggunakan cara ini. Walaupun mungkin kita mengatakan tidak etis, walaupun kita mengatakan itu perzinahan, bisa saja benar. Dia katakan perzinahan antara menantu dan mertua, bisa saja orang katakan demikian. Tetapi saya sangat percaya, seandainya ini perzinahan, Allah tidak akan berkenan, apalagi benih ilahi diwariskan lewat keturunan ini. Saudara tidak pikir apa? Allah tidak mungkin. Allah akan biarkan dia raja mati, dibakar habis. Tetapi saya percaya ada intervensi dari kuasa yang paling tinggi untuk jalannya alur cerita kehidupan dari taman ini. Nah, kenapa? Ada kerinduan. Saya lihat kan, ya, satu-satunya kerinduan dalam hidupnya adalah hanya untuk menerima benih itu. Saya akan buktikan, yaitu pada ayat yang ke-26. Ayat yang ke-26, coba baca dalam kita masing-masing. Kita Kejadian pasal 38 ayat yang ke-26. Kejadian 38 ayat 26, ya. Kita Kejadian pasal 38 ayat 26. Waktu dia menikahi maaf kata. Ya, banyak di antara kita yang masih di bawah umur, tetapi saudara yang dewasa, semoga sudah berpikiran kudusnya. Dia kawin dengan maaf kata, tidak untuk mencari kesenangan dunia, tidak kesenangan daging. Dia kawin dengan orang tidak juga. Dia kawin dengan dia berhubungan dengan apa namanya? Yehuda, bukan untuk mencari kesenangan seksual. Bukan sama sekali. Sebab apa? Tolong baca ayat 26. Sama sekali tidak. Tetapi benih itu, itulah benih ilahi. Itulah yang dia dambakan. Itulah yang dia rindukan. Oh, haleluya. Ayat yang ke-26. Kita Kejadian pasal 34 ayat 26. Yehuda memeriksa barang-barang itu lalu berkata, bukan aku, tetapi perempuan itulah yang benar, karena memang aku tidak memberikan dia kepada Shelah anakku, dan Yehuda tidak bersetubuh lagi dengan perempuan itu untuk selama-lamanya. Dan tidak disebutkan kemudian Tamar menikah dengan siapapun juga. Tidak. Begitu dia menerima benih itu, dia katakan itu sudah lebih dari cukup. Itu segala-galanya. Dan semoga inilah yang harus menjadi pengertian kita. Setelah sekian lama kita beribadah, setelah sekian lama kita melayani, apa yang menjadi kerinduan kita dalam ibadah, apa yang menjadi kerinduan kita dalam pelayanan. Nah, saya akan bawa langsung to the point saja. Apa benih-benih ilahi itu? Nah, kita akan lihat di dalam ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17, waktu terjadi negosiasi, ya, terjadi negosiasi. Aku akan mengambil engkau. Mau kasih apa kamu? Ya, ayat yang ke-17 demikian. Jawabnya, aku akan mengirimkan kepadamu seekor anak kambing dari kambing dombaku, kata perempuan itu, asal engkau memberikan tanggungannya, ini jaminan, sampai engkau mengirimkannya kepadaku.
Ayat 18 tanya Yehuda, apa tanggungan yang harus kuberikan kepadamu? Jawab Tamar itu, cap meteraimu dan kalungmu dan tongkat yang ada pada tangan itu. Lalu diberikan semuanya itu kepadanya. Maka ia menghampirinya. Perempuan itu mengandung darinya. Bangunlah perempuan itu lalu pergi. Ditanggalkannya telekungnya yang dikenakannya dan pula kain dan dikenakannya pula pakaian kejandaannya. Ya, jadi waktu terjadi hubungan antara Tamar menantu dan mertuanya itu Yehuda. Karena Yehuda tidak tahu bahwa itu menantunya, dia pikir itu tunas susila biasa. Apa yang harus menjadi bayaran? Ayat mengatakan Yehuda menjanjikan seekor anak kambing. Anak kambing ini apa? Anak kambing ini itu nubuat tentang Yesus sebagai anak domba Allah yang nanti akan mengangkut semua dosa dunia. Tetapi perhatikan, sebelum anak kambing itu datang, ya, sebab anak kambing itu tidak ada. Sebelum anak kambing itu datang, harus ada jaminan bahwa dia nanti akan menerima anak kambing itu. Nah, jaminan ini yang akan saya tekankan. Inilah benih ilahi yang harus kita miliki. Seandainya, perhatikan ini penting, seandainya jaminan itu tidak ada, habis Tamar habis dibakar dalam amarah Yehuda, dalam amarah perempuan itu habis. Tetapi untung, karena kerinduannya akan benih itu, dia pegang 3 jaminan ini: cap meterai, kalung, dan tongkat Yehuda itu dipegang. Sehingga pada saat dia dihadiri, dia hanya mengatakan simpel saja, periksa dari laki-laki ini aku mengandung kandungan. Ya, nah inilah benih ilahi yang harus ada di dalam kehidupan kita sekarang ini. Supaya apa? Janji Tuhan itu akan menjadi bagian kita sekarang sampai selama-lamanya. So bisa mengerti demikian, amin? Apa ini bagi kita di hari-hari ini? Apa ini? Sebab zaman sekarang tidak ada lagi ya apa yang disebutkan ini. Paling-paling hanya tinggal kalung. Tetapi cap meterai, tongkat itu tidak lagi berguna untuk kita di zaman yang postmodern seperti sekarang ini. Tetapi apa ini buat kita? Nomor 1 disebutkan cap meterai. Apa ini cap meterai? Orang dulu cap meterai atau raja-raja, ya, cap meterai ini adalah cincin di mana ada tulisan inisial namanya. Semua perjanjian, semua dekret yang dikeluarkan oleh raja, semua yang penting itu dicap dengan cap meterai ini. Dan itu berlaku, dan itu sangat kuat. Dan buat kita pada akhir zaman ini, apa ini? Jaminan untuk janji Tuhan itu tidak lain adalah Roh Kudus. Roh Kudus itulah benih ilahi yang melahirkan anak yang dijanjikan. Sebab ayat mengatakan anak itu, maaf kata, bukan benih dari secara biologis. Itu bukan benih dari Yusuf. Itu bukan benih dari Maria. Tapi ayat mengatakan itu Roh Kudus yang turun atas kandungan dari Maria. Sehingga Yesus, benih yang dilahirkan zaman kita sekarang, itu dilahirkan dari Roh Kudus. Semoga ini yang harus menjadi kerinduan kita. Kita merindukan Tuhan dalam setiap ibadah, setiap Tuhan, setiap pengikutan kita. Kita merindukan Tuhan, biar Roh Kudus itu masuk di dalam kehidupanku. Untuk apa? Membentuk suatu jenis kehidupan yang lain, jenis kehidupan yang baru. Kenapa kita membutuhkan itu? Sebab ada ayat mengatakan, tolong baca ya. Kita Injil Yohanes pasal yang ketiga, ya. Injil Yohanes pasal yang ketiga. Tuhan katakan kepada Nikodemus, seorang profesor dalam teologi, seorang pemimpin dalam jemaat Israel. Tetapi waktu Tuhan berbicara tentang jenis kehidupan kerajaan surga, dia tidak mengerti. Seperti anak TK, dia menjawab, Tuhan, bagaimana bisa itu terjadi? Tuhan katakan, engkau tidak akan melihat surga, engkau tidak akan masuk surga kalau engkau tidak mengalami apa, saudara? Kelahiran baru. Dari apa? Dari jenis kehidupan yang baru. Benih ilahi itu harus ada dari Roh Kudus. Dan semoga ini yang menjadi kerinduan kita, keyakinan kita. Tolong baca ya. Kita Injil Yohanes pasal yang ketiga ya. Injil Yohanes. Kita Injil Yohanes, jenis kehidupan ini
Ini yang dirindukan oleh Tamar dalam masa hidupnya itu. Seandainya dia tidak memiliki ini, habis masa suram hidupnya itu diakhiri dengan kematian yang tragis. Tetapi kematian itu tidak terjadi. Masa suram itu berakhir berganti dengan masa sorak-sorai. Oh, masa cemerlang, masa depan dan gilang gemilang. Ya, Injil Yohanes pasal yang ketiga. Injil Yohanes pasal yang ketiga. Kita harus mengalami ini, lahir dari jenis ilahi, dari benih ilahi yang namanya Roh Kudus. Kenapa Tuhan membela Tamar? Sebab ada ayat mengatakan, memang kerinduan Tuhan untuk setiap persekutuan, untuk setiap nikah, ada benih ilahi. Maafkan ya, saya lupa anda. Sebelum kita baca, saya akan memperlihatkan kenapa Tuhan membela kerinduan Tamar. Sebab sejalan, sesuai, satu jalur dengan kerinduan Tuhan. Kita Maleakhi pasal yang kedua, ini yang menjadi kerinduan Tuhan dalam setiap nikah. Nikah pertama, maafkan, tidak mendapat itu. Nikah kedua dapat. Nikah seandainya dia masih dengan Sheila juga tidak mendapatkan. Tapi Tuhan mempunyai rencana yang banyak. Dan kita Maleakhi pasal yang kedua, ayat ke-15. Maleakhi pasal yang kedua, ayat ke-15. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki? Kesatuan itu, itulah nikah, keturunan ilahi, benih ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri pada masa muda. Jadi kita lihat ini kerinduan Tuhan. Ini kerinduan Tuhan, firman Tuhan. Apa? Tuhan merindukan ada benih ilahi. Sehingga kerinduan dari Tamar itu sesuai dengan kerinduan Tuhan. Jalan bersama-sama mengalami pembelaan Tuhan. Ya. Nah, kita kemudian lanjut. Apa jenis ilahi yang harus ada pada kita? Bagi kita di hari ini, mungkin, sangat mungkin, secara jasmani kita tidak punya anak, secara biologis kita tidak punya anak. Tetapi lebih dari itu, bagaimana jenis ilahi itu harus ada dalam kehidupan kita. Sebab tanpa ini kita habis binasa. Ya, Tuhan katakan apa? Tolong baca. Kita Injil Yohanes pasal yang ketiga, Injil Yohanes pasal 3, ayat yang ke-5. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Kenapa? Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Ini yang kita alami, lahir dari jenis ilahi yang namanya benih ilahi, yang namanya Roh Kudus. Tanpa kita boleh menerima benih ilahi, maka hidup kita akan tetap daging. Dan jangan katakan, oh karena tidak pernah dengar firman Allah, oh karena tidak tahu firman Allah. Dia tahu firman Allah, dia pengajar. Nikodemus kurang apa, saudara? Ya, oh kalau dia tentang Taurat itu sambil tutup mata, bangun tidur, masih mungkin yang belum sadar, ditanya ini terletak di mana? Dia tahu semua hukum-hukum Taurat. Tapi waktu berbicara tentang benih ilahi Roh Kudus, dia begitu tidak tahu apa-apa. Seandainya dia terus begitu, dia tidak akan masuk surga. Terus waktu dia hari ini, biar kita boleh mengalami setiap kali ibadah, setiap kali kita melayani, kita menerima Tuhan. Saya merindukan dalam ibadah itu, dalam hidupku itu, benih ilahi Roh Kudus itu mangkungkan dalam hidupku. Untuk apa? Saya mengatakan membentuk suatu jenis yang baru. Kita tidak hidup menurut jenis hidup dunia ini, awal kita ini, darah daging kita, dengan segala kelemahannya, dengan segala dosanya, tetapi kita memiliki jenis kehidupan kerajaan surga. Sebab ayat mengatakan daging dan darah tidak masuk dalam kerajaan surga. Dia harus mengalami keubatan, dia harus mengalami pembaharuan, supaya kita sesuai dengan jenis kehidupan yang ada di kerajaan surga. Yaitu apa? Surga itu dunia roh. Hanya orang-orang yang dilahirkan menjadi kehidupan yang rohani dari Roh Kudus, hanya orang-orang itu tahan tinggal dalam kerajaan surga. Saudara mikir amin? Seandainya
Seandainya katakan dia diizinkan Tuhan, ayo kamu masuk surga, tapi dia tidak mengalami kebenaran dari roh, maka dia tidak akan taat. Dia tidak akan taat. Dia akan turun dari Tuhan. Sebab apa? Dia tidak sesuai dengan jenis kehidupan kerajaan surga. Dan sebab itu di hari ini, biar ini kerinduan kita. Seperti kerinduan taman membutuhkan benih itu, kita juga demikian. Saudara saya belum mengalami kepenuhan Roh Kudus. Coba, jangan kemudian tinggal. Atau saudara yang pernah mengalami kepenuhan Roh Kudus, tetapi kemudian telah hilang. Kita rindukan sebagai hari-hari ini. Sebab ini merupakan janji Tuhan. Pada akhir zaman, aku akan memenuhi semua daging, semua manusia dengan Roh Kudus. Supaya apa? Tidak ada seorang pun yang akan kemudian ketinggalan. Tapi kalau boleh semua manusia boleh masuk dalam kerajaan surga. Menjadi pertanyaan kita bagi kita, bagaimana kita boleh mengalami menerima benih ilahi yang namanya Roh Kudus? Nah, di dalam kitab Kisah Rasul pasal yang pertama, saya akan memperlihatkan pada awalnya, pada zaman gereja, Roh Kudus itu dicurahkan buat kita sekalian. Kitab Kisah Rasul pasal yang pertama, dan Tuhan katakan apa? Bagaimana kita boleh mengalami dilahirkan dari Roh ini? Kitab Kisah Rasul pasal yang pertama, Kitab Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang keempat. Kitab Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang keempat, untuk kita boleh mengalami lahir dari Roh. Ya, sebab kalau kita tidak lahir dari Roh, kita tidak mungkin mengerti bahasa Allah, bahasa rohani. Kita mengerti mungkin, ya, pengertian jasmani mungkin. Tapi apa prakteknya untuk kita? Apa aplikasinya buat kita? Apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita? Kita tidak mungkin akan mengerti. Tidak dengan otak kita, tidak dengan pengertian kita. Tapi kalau Roh Kudus ada itu yang membuat kita bisa mengerti. Nah, dalam kitab Kisah Rasul pasal yang ke-1 ayat yang keempat, demikian bunyinya. Tuhan katakan demikian. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis kamu dengan air, tetapi perhatikan, tidak lama lagi kamu akan dibaptiskan dengan apa? Roh Kudus. Bagaimana murid-murid bisa menerima Roh Kudus? Tuhan katakan syarat pertama, berayat yang keempat, kamu jangan meninggalkan Yerusalem. Saudara tahu apa arti kata Yerusalem? Itu kota damai. Apa bagi kita prakteknya untuk kita mengalami Roh Kudus itu menunggal seperti benih itu turun atas kita, masuk di dalam kehidupan kita. Maafkan, seperti benih seorang pria itu masuk dalam rahim seorang wanita. Seperti demikian Roh Kudus itu masuk di dalam kehidupan kita ini, masuk dalam kehidupan yang paling dalam. Apa itu? Tuhan katakan tinggal di Yerusalem. Apa artinya buat kita? Bukan kita harus ke Yerusalem. Seandainya kita harus ke Yerusalem jasmani baru kita mengalami kepenuhan Roh Kudus. Tuhan tidak adil. Sebab apa? Tidak semua orang bisa ke Yerusalem. Biayanya sangat-sangat tinggi. Tetapi apa yang dapat kita alami di sini di rantai Paulus ini? Yaitu Yerusalem secara jasmani rohani apa itu? Damai. Kita boleh mengalami damai, didamaikan baik dengan Allah maupun dengan sesama. Artinya apa? Kita mengalami pelayanan pendamaian, pengampunan dari Tuhan. Dan saya mau mengatakan, kepenuhan Roh Kudus itu adalah meterai pengampunan Tuhan untuk kita. Sehingga jangan ragu, apakah dosa saya diampuni atau tidak. Ada orang mengatakan, aduh, dosa saya terlalu najis, terlalu jahat, sehingga dia ragu, apakah saya masih bisa diampuni? Tetapi kalau kemudian kita mengalami, Tuhan, ampunilah aku. Kita kemudian tidak mempertahankan konflik dengan sesama. Sebab ini menjadi kebiasaan dalam anak-anak Tuhan. Lebih keras mempertahankan konflik dengan sesama. Tetapi kita kemudian berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan sesama. Secepatnya kita tinggal di Yerusalem, maka secepat itu Roh Kudus itu dicurahkan dalam kehidupan kita. Amin. Seandainya murid-murid itu tinggal di Yerusalem, mereka tidak dengar-dengar pada perintah Tuhan. Mereka tidak akan mengalami diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Oleh sebab itu di hari-hari ini, alami pendamaian, mohon pengampunan. Saya percaya selama masih hidup dalam tubuh ini, selalu ada kesempatan untuk mengalami pengampunan. Jangan sampai terlambat.
Ada orang-orang yang begitu mempertahankan kesalahan, begitu menjaga gengsi. Tetapi kalau sampai kemudian dia meninggal, tidak ada kesempatan mengalami pengampunan. Selama kita masih hidup dalam tubuh jasmani ini, selalu terbuka kesempatan untuk mengalami pendamaian dengan Allah dan sesama. Dan kalau kita mengalami pendamaian dengan sesama dan dengan Allah, maka di saat itu Tuhan akan mencurahkan bukti pengampunan kita. Kita menerima Roh Kudus menerai pengampunan kita. Nomor 1. Nomor 2, apa? Kemudian pada ayat yang ke-12, Kisah Rasul pasal yang ke-1 ayat 12, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Ayat 13 ini saya terperanjat dengan ayat ini. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes. Jadi ada pasangan-pasangannya saya. Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua dengan sehati bersekutu dalam doa bersama. Ya, apa ini? Kalau kita mengalami sudah didamaikan dengan Tuhan, sudah didamaikan dengan bersama, kenapa kita tidak kemudian mau tinggal di dalam persekutuan? 2 orang menjadi satu, itulah gambaran tentang persekutuan. Sebab Tuhan itu mencurahkan Roh Kudus, terutama di dalam persekutuan. Seandainya Tuhan lihat ada orang-orang yang merasa benar sendiri, merasa unggul sendiri, dan Tuhan kemudian berkati dengan Roh Kudus yang sangat luar biasa, orang ini akan jadi sombong. Dia akan mengatakan, tanpa engkau pasti aku salah. Tuhan memberkati aku. Tetapi Tuhan tidak lakukan itu. Tuhan hanya mencurahkan Roh Kudus pada saat mereka dalam persekutuan. Dan saya melihat persekutuan ini, pasangan-pasangan yang dipasangkan ini tidak pasangan yang biasa. Biasanya disebut Petrus dan siapa? Andreas, Yohanes dan Yakobus. Tetapi persekutuan itu masih persekutuan karena satu tempat, karena satu keluarga, karena satu apa? Bukan. Tapi persekutuan yang Tuhan inginkan apa? Persekutuan tubuh Kristus. Bukan lagi karena sama-sama orang Toraja, bukan lagi karena sama-sama tinggal di Depau, bukan karena satu organisasi, bukan karena itu. Tapi apa? Kalau kita merasa seorang dengan yang lain adalah apa? Tubuh Kristus. Walaupun pada awalnya kita tidak mengenal mereka, walaupun pada awalnya sangat mungkin kita tidak suka, kita benci mereka, tetapi pendamaian dengan Tuhan itu mendorong kita berdamai dengan sesama, tetapi juga itu mendorong kita untuk bersekutu seorang dengan lain, dan itu akan menarik Roh Kudus itu dicurahkan dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, yaitu apa? Ayat yang ke-14, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan beserta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Mereka tekun dalam doa. Ada orang mau kepenuhan Roh Kudus, tapi tidak mau diajak berdoa, tidak mau berdoa, suka hasilnya, tidak mau jalannya, suka hasilnya, tidak mau prosesnya. Itu gejala manusia modern sekarang ini. Suka angka tinggi, nilai yang tinggi di sekolah, tapi prosesnya belajar tidak mau. Tuhan katakan apa? Sekarang ini kita harus proses untuk menerima ini, hidup dalam berdamai. Persekutuan seorang dengan yang lain dalam persekutuan yang sangat kuat. Dan yang ketiga, hidup dalam doa. Tanpa ini kita tidak akan mengalami janji Allah. Tuhan tidak mengatakan nanti pada hari yang ke-50 aku akan mencurahkan Roh Kudus. Tuhan tidak mengatakan demikian. Tapi Tuhan katakan engkau bertekun menanti janji Allah. Dan mereka berdoa. Hari pertama tidak terjadi apa-apa, hari kedua tidak terjadi apa-apa, hari ketiga tidak terjadi apa-apa. Baru hari yang berapa? Ke-50 sejak kematian, kebangkitan kematian. Hari ke-10 sejak kenaikan Tuhan. Hari itu Tuhan mencurahkan. Seandainya 100 hari, saya yakin murid-murid
akan kemudian berjuang 100 hari, 200 hari. Mereka akan tekun dalam doa sampai Tuhan mencurahkan Roh Kudus. Berapa lama kita berdoa untuk itu? Berapa lama kita bertekun dalam doa? Tapi saya mengatakan, kalau kita tekun dalam doa, Alkitab mengatakan, kalau saja Bapa yang jahat, Dia tahu memberikan sesuatu yang baik untuk anak-anak, apalagi Bapa kita di surga. Dia Bapa yang sangat baik. Dia akan melihat setiap doa orang-orang yang merindukan Roh Kudus itu sebagai benih ilahi turun atas dia, membuat hidupnya itu diubahkan, memiliki jenis kehidupan yang baru, bukan lagi jenis kehidupan dunia ini, tetapi jenis kehidupan surga, supaya dia bisa melihat surga dan masuk di dalamnya. Saudara mengalami demikian, amin? Haleluya. Dan apa hasilnya, saudara? Kalau kita mengalami dilahirkan dari Roh, dilahirkan ini, maka Tuhan katakan kepada Petrus, kepada Nikodemus, ya, kalau engkau melihatlah, saya berbicara tentang lahir dari Roh. Bagaimana? Engkau lihat angin itu engkau tidak tahu dari mana datangnya dan tidak tahu dari mana kemana dia pergi. Itulah seperti itu orang-orang yang lahir dari Roh. Bagaimana? Orang yang lahir dari Roh ini dampak secara khusus, yaitu dia akan mengalami seperti angin. Sudah tahu angin? Kita boleh rasakan, kita boleh alami, tapi kita tidak bisa memegang angin. Hampa, rendah hati, orang yang mengalami kepenuhan Roh Kudus yang sungguh-sungguh. Perhatikan, orang itu akan lebih humble, dia akan lebih rendah hati. Maafkan, seringkali kita kalangan Pentakosta, orang-orang kalangan karismatik, Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus dijadikan apa? Demonstrasi untuk memperlihatkan, oh saya sudah kepenuhan Roh Kudus. Jadi kebanggaan. Tidak seharusnya. Orang yang mengalami kepenuhan Roh Kudus sesungguhnya, dia akan lebih rendah hati seperti angin. Ini seperti angin. Yang kedua, ayat mengatakan angin itu siapa yang meniupkan? Tuhan yang meniupkan. Kemana saja dia dihembuskan, ke situ angin akan berhembus. Kemana angin dihembuskan, ke situ angin akan dihembuskan. Sudah punya kipas angin, sudah tahu kipas angin? Kalau kipas angin diarahkan ke sana, angin itu kemudian tidak belok begini. Kemana dia dihembuskan? Kemana dia arahkan? Ke sana dia akan pergi. Artinya apa? Taat. Orang yang kepenuhan Roh Kudus, dia akan menjadi orang-orang yang taat. Orang yang mengalami kepenuhan Roh Kudus. Sebab apa? Hanya orang-orang yang taat masuk dalam kerajaan surga. Di surga tidak ada ketidaktaatan. Pernah terjadi surga ada ketidaktaatan, tapi ketidaktaatan dibuat. Lucifer dan malaikat-malaikatnya tidak layak tinggal di surga, sebab mereka sombong. Bukan rendah hati, mereka sombong. Mereka tidak taat, berontak. Segala dua perkara ini tidak layak, mereka tidak tinggal di surga. Dan Tuhan sangat memperhatikan itu. Hanya orang yang rendah hati, tidak seperti Lucifer. Hanya orang-orang yang taat, tidak seperti Lucifer. Hanya orang-orang itu yang boleh tinggal di kerajaan surga, boleh masuk ke kerajaan surga. Benih yang pertama yang digambarkan bagaikan cap meterai. Cap meterai. Nah, kita baca ayat-ayatnya ya. Tolong baca. Di dalam kita 2 Korintus pasal pertama. 2 Korintus pasal pertama sebagai suatu pembuktian ayat-ayat saudara-saudara. Apa kok dikait-kaitkan? Cincin meterai ini, cap meterai kok jadi Roh Kudus? Apa dasarnya? Saya akan bawa saudara. Dalam kitab 2 Korintus pasal pertama, ayat yang ke 2 Korintus pasal pertama, ayat yang ke-21. Ayat 21. Ini jaminan untuk janji Tuhan. Seorang anak akan dilahirkan untuk kita. Ini janji Yehuda untuk Tamar, bahwa dia akan mengirimkan anak kambing. Sebelum dia menerima anak kambing, dia sudah menerima yang namanya apa? Cincin tolong baca ayat 21. Sebab dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi. Kata mengurapi itu sudah menunjuk pada Roh Kudus, ya. Memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk siapa, saudara? Semua menerima ini, amin? Untuk kita sekalian. Satu ayat lagi,
pertama. Efesus pasal pertama. Surat Efesus pasal yang pertama. Efesus pasal yang pertama ayat yang ke Efesus pasal pertama ayat yang ke 13, demikian bunyinya. Efesus 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruh, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Oh, luar biasa. Satu ayat lagi, Efesus pasal 4. Efesus pasal 4 ayat yang ke-30 ya. Efesus pasal 4 ayat yang ke-30 ya, demikian bunyinya. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Tuhan sedang memeteraikan umat kita. Tuhan sedang memeteraikan umatnya. Sebab itu di hari-hari ini biar ada kerinduan. Oh, kalau kita tidak mengalami dimeteraikan ya. Ada ayat mengatakan setiap orang yang tidak ada meterai Allah dalam dahinya, dia akan mengalami bahwa hidupnya, akhir hidupnya, penderitaan demi penderitaan. So bisa baca Alkitab lagi. Penderitaan demi penderitaan itu akan dia alami sampai suatu saat. Penderitaan itu penderitaan yang sangat kekal. Sebab apa? Tidak ada meterai Allah di dahinya. Yang ada apa? Bukan meterai Allah, tapi meterai Antikris 666. Sebab itu biar hari-hari ini kita boleh mengalami hidup kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Coba dimeteraikan oleh Allah, amin. Nomor 1. Yang kedua, yaitu apa? Jaminan ya, tanggungan itu disebutkan kalung. Ya, kalung. Semua orang tahu. Kalau taruh di mana, Saudara? Leher. Ya. Dan leher itu apa? Hubungan antara kepala dan tubuh. Kepala itu Kristus. Alkitab menggambarkan kepala itu suami. Kepala itu mempelai pria. Tubuh itu mempelai wanita. Tubuh itu jemaat. Ada satu bagian namanya leher ini. Digantungkan sesuatu yang memperindah leher. Namanya kalung. Gambaran tentang kasih Allah. Kita harus hari-hari ini mengalami lahir dari kasih Allah. Kita harus mengalami ini hari-hari ini, lahir dari kasih Allah. Sebab Tuhan katakan, kalau kita tidak lahir dari kasih Allah, pasti kita akan mengalami hidup seperti bapa yang lama. Sebab Alkitab mengatakan, Raja Daud mengatakan, aku lahir dalam dosa, aku dikandung dalam dosa. Benih dosa itu sudah ada, bahkan sampai di dalam kandungan saudara apa kita? Sedang dalam kandungan ada benih yang jahat itu, benih iblis itu. Itu berarti benih dosa itu sudah masuk sampai dalam DNA. Apa artinya? Sudah masuk sampai DNA, membentuk karakter. Secara apa namanya? Ilmu DNA itu mengangkut informasi-informasi penting untuk membuat karakter seorang manusia. Dan itulah sebenarnya juga dalam Alkitab demikian secara rohani. Kalau kita boleh mengalami Tuhan, DNA yang jahat sudah merusak DNA tubuhku ini. Tetapi biarlah benih ilahi itu masuk, merubah informasi yang sama untuk membuat ada informasi yang baru. Informasi kerajaan surga itu masuk dalam kehidupan kita. Apa itu? Kasih Allah. Kasih Allah mau merubah hidup kita. Dan mungkin saudara tanya, bagaimana mungkin kita boleh mengalami kasih Allah? Sebab manusia itu tidak punya kasih. Manusia itu dilahirkan hanya memiliki satu kasih, namanya kasih diri sendiri, egois. Tetapi kita Tuhan katakan, hanya orang-orang yang lahir dari Allah, hanya orang-orang yang lahir dari kasih, itu akan menjadi anak-anak Allah. Ada dua bersaudara, Kain dan Habel, lahir dari ibu yang sama, rahim yang sama, lahir dari benih yang sama. Manusia pertama yang dilahirkan, Kain dan Habel. Tapi perjanjian baru mengatakan apa? Kain lahir dari si jahat,
sedangkan Habel lahir dari Allah. Kenapa? Kain membenci, sedangkan Habel apa? Mengasihi. Oleh sebab di hari-hari ini kita harus mengalami lahir dari kasih. Saya bertanya, bagaimana saya mengalami lahir dari kasih? Sepanjang hidup saya itu mengalami kepahitan demi kepahitan, sejak kecil beranjak remaja, beranjak dewasa sampai tua dalam nikah. Apalagi seorang ibu, maaf kata, mungkin seorang putri sejak masih kecil dia sudah mengalami perlakuan yang keras. Semasa dia tumbuh mengalami itu, masuk dalam nikah mengalami kekerasan, membentuk kepahitan yang sangat mendalam. Bagaimana mungkin saya menerima kasih? Tapi kita lihat di dalam kitab 1 Yohanes, Tuhan memberikan kita contoh sangat simpel. Alkitab mengatakan bahwa kasih itu sesuatu yang sangat besar, kasih itu yang terutama. Segala sesuatu akan berakhir, tapi kasih itu kekal. Dan Tuhan katakan apa? Untuk menerima itu sangat sederhana. 1 Yohanes, surah 1 Yohanes, pasal yang ketiga, pasal yang keempat, maafkan. Surah 1 Yohanes, pasal yang keempat, ayat yang ke-10. Semoga malam hari ini kita boleh mengalami mungkin masa suram, diliputi dengan kebencian, kepahitan, kegetiran dalam hidup. Tapi semoga kita boleh mengalami kasih Allah itu merubah segala-galanya. Kasih Allah itu membuat kita mengalami sesuatu yang berbeda. Oh, haleluya. Itu janji Tuhan buat kita malam hari ini. Anak itu diberikan buat kita. Coba menerima, amin. Haleluya. Ayat ke-10. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10 demikian bunyinya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa kita. Saya ulangi sekali lagi. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa kita. Melompat ayat ke-19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Apa artinya ini? Ayat mengatakan bukan Allah, maafkan, bukan kita yang mengasihi Allah, tapi Allah yang lebih dahulu mengasihi kita. Artinya ini simpel, yaitu apa? Kita menerima kasih itu, kita mendapatkan kasih, kita mendapatkan benih yang kedua namanya kasih itu, bukan hasil usaha kita. Sebab kalau kita yang mengasihi Allah, kita tidak akan mampu. Tapi ayat mengatakan Allah yang mengasihi kita. Artinya apa? Kita tinggal apa? Menerima. Kita tinggal buka hati sebesar-besarnya. Jangan membuat ada alasan. Ya tapi Tuhan, saya disakiti sekian umur hidup saya, 99,99% saya mengalami disakiti, saya mengalami kegembiraan. Bagaimana mungkin saya bisa menerima kasih-Mu? Jangan menutup pintu hati, jangan menutup peluang untuk menerima kasih. Kita hanya menerima. Orang menerima itu tinggal buka tangan, buka hati. Di saat kita membuka hati, membuka tangan selebar-lebarnya, maka kita akan melihat kasih Allah itu, kasih itu Tuhan curahkan sepenuh-penuhnya dalam kehidupan kita. Dan saudara tahu apa itu kasih? Kasih itu adalah kasih yang tidak bersyarat. Sehingga apa? Sehingga apapun keadaan kita, kalau kasih itu masuk dalam kehidupan kita, tidak ada apa-apa yang membuat kasih itu terhalang kecuali kita tidak mau menerima. Kita akan menerima, dia akan merubah segala-galanya. Untuk apa? Merubah hidup kita, merubah jalan hidup kita. Bahkan kita akan dimampukan untuk mengasihi sampai pun kepada orang-orang yang tidak mampu kita kasihi. Kita akan melihat bagaimana kasih itu akan dialirkan ke sana. Saya mengalami suatu pengalaman semenjak orang tua kami meninggal. Saya mengalami kepahitan. Walaupun saya melayani, tetapi kepahitan itu banyak sebab mengalami masa-masa sulit dalam kehidupan kami. Kami memulai pelayanan dengan suatu masa yang sulit, benar-benar sulit. Banyak kabar-kabar miring tentang saya dan keluarga, banyak, dan itu memainkan sebab itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi fakta, dan itu sangat memainkan saya, dan itu terbawa-bawa dalam pelayanan. Tetapi pada suatu saat saya mengalami suatu pengalaman dalam doa. Tuhan kemudian mencurahkan kasih. Sehingga apa yang terjadi? Saya menangis
Kemudian Tuhan bawa apa Tuhan katakan? Sampai bisa mengasihi apa? Musuh, bukan hanya mengasihi saudara, mengasihi musuh, orang-orang yang sangat memainkan. Yang saya sempat mengatakan tidak mungkin saya bisa mengampuni, tidak mungkin, terlalu pahit, ya terlalu pahit. Tapi Tuhan membawa saya bisa mendoakan. Sebab Injil Matius mengatakan doakan mereka. Mulainya kita bisa mengasihi. Kepada jemaat saya katakan, inilah namanya terapi penyembuhan, terapi kasih, mendoakan. Tapi doakannya jangan doakan supaya cepat mati, saudara. Biar api dari langit memakan habis kamu, ya. Bukan. Tuhan berdoa untuk sesuatu yang baik. Kalau kita belum mampu mengasihi, kalau kita belum mampu mengampuni, mulai akan mendoakan mereka. Mendoakan mereka, di situ kita mengalami Tuhan mencurahkan benih kasih itu dalam kehidupanmu. Untuk apa? Sampai suatu saat kepahitan itu dibuang, diganti dengan apa? Kasih. Sebab bagaimana mungkin kita mau masuk surga ada kepahitan? Bagaimana mungkin kita mau masuk surga ada kebencian? Bagaimana mungkin surga itu tempatnya kasih? Kita mengotori surga sampai kita bawa kepahitan itu masuk surga, dan itu tidak akan mungkin. Oleh sebab itu tinggalkan. Kita akan memasuki tahun yang baru. Kalau Tuhan izinkan kita akan masuk pada tahun 2014. Kenapa konflik? Kenapa kepahitan di akhir yang lalu? Tetap kita bawa sampai akhir ke depan. Biar Tuhan mau memasukkan kasih-Nya. Dia memberikan benih ilahi yang namanya kasih itu. Tinggal kita bukan kita yang mengasihi Allah, Allah yang mengasihi kita. Tinggal kita katakan, Tuhan masuk, penuhi hidupku, penuhi hatiku, penuhi pikiranku. Seorang ibu, seorang istri yang mengalami dipahitkan, seorang anak yang mengalami dipahitkan, malam hari ini saya mengatakan, buka hati, biar kasih Allah masuk sedalam-dalamnya, merubah masa depanmu, merubah masa kinimu. Amin. Kasih Allah mengubah segalanya. Ya. Dan yang ketiga, saya yakin juga tamat ini ya pasti sempat mengalami kepahitan kepada suami pertama, suami kedua, kepada mertua. Tetapi kerinduan akan benih membuat dia kemudian benih itu lebih dari segala-galanya. Benih itu lebih dari segala-galanya. Oh, haleluya. Haleluya. Dan yang ketiga disebutkan tongkat. Ya, tongkat. Kalau sekarang maafkan untuk manula yang jalannya pakai tongkat. Orang Israel pakai tongkat itu bukan karena dia tidak mampu lagi berjalan. Tongkat itu adalah sandaran. Tongkat itu andal. Tongkat itu kekuatan. Tongkat itu segala-galanya. Orang Israel muda, tua, mereka pakai tongkat. Apa ini tongkat? Tongkat itu kekuatan mereka. Berbicara tentang apa? Firman Allah. Berita tentang salib itu. Saudara, 1 Korintus pasal pertama. Biar ini menjadi tongkat sandaran kita. Jangan menyandarkan pada sesuatu yang rapuh. Jangan menyandarkan pada sesuatu yang tidak benar, yang tidak baik, yang semu. Kita akan dikecewakan, kita akan disakiti. Seperti orang besar bersama tongkat bambu, tangannya itu akan tertusuk. Jangan. Tongkat kayu itulah salib kasar. Berita tentang firman Allah, berita tentang salib itu, firman tentang salib itu adalah tongkat kekuatan kita. Amin. Ya, 1 Korintus pasal pertama. 1 Korintus pasal pertama. Oh, haleluya. 1 Korintus pasal pertama. 1 Korintus pasal pertama. Haleluya. Ayat mengatakan demikian bunyinya. Ayat 23 atau ayat 22. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda, orang-orang Yunani mencari hikmat. Ayat 23. Tetapi kami memberitakan Kristus ini, firman tentang Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun bukan Yahudi, Kristus yang tersalib adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Oh, luar biasa. Ini harus kita alami. Kemudian Rasul Paulus katakan, ingat bagaimana waktu kamu dipanggil. Tidak banyak yang bijak, tidak banyak yang berhikmat, tidak banyak yang berpengaruh, tidak banyak. Tetapi yang ada justru yang bodoh, yang lemah, yang hina. Tapi justru apa itu? Kalau dia punya tongkat, maka mengatakan tongkat itu akan
mempermalukan kebanggaan, keangkuhan dunia dengan segala kebanggaannya, dengan segala andalnya. Orang-orang yang punya tongkat itu akan menjadi pemenang. Oh, luar biasa. Nah, malam hari ini berita tentang salib itu, firman tentang salib Kristus itu, biar itu menjadikan andalan kita. Nabi Yesaya, Rasul Paulus, di zaman akhir ini, di mana masyarakat menjadi makin materialistis, menjadi makin individual, tapi dia mengatakan, Tuhan, siapa yang mau percaya pada pemberitaan kami, memberitakan tentang Yesus yang disalibkan, begitu buruk, tidak ada orang mau, orang semua menutup muka, menutup mata. Tetapi malam hari ini saya mengatakan, berita itu sudah menjadi kekuatan buat Rasul Paulus, buat nabi-nabi dahulu, buat hamba-hamba Tuhan yang telah lewat, telah meninggal dunia. Tetapi itu juga menjadi kekuatan buat kita yang hidup pada zaman akhir ini. Saudara demikian, amin. Kita akan menghadapi masa-masa akhir ini. Kita tidak akan menghadapi masa-masa yang akan lebih baik. Kita akan menghadapi masa-masa yang penuh pergumulan. Kita akan menghadapi masa-masa penuh tantangan. Bahkan puncak saat-saat sebelum Tuhan datang kembali. Dan 7 tahun penderitaan, 3,5 tahun pertama, gereja Tuhan masih ada. Di mana kita menghadapi itu, kita akan mengalami percikan-percikan darah. Di mana kekuatan kita akan menghadapi semua itu? Di mana kekuatan kita akan melewati seperti masa suram untuk menghadapi masa yang penuh kegemilangan, masa yang penuh kecemerlangan. Kalau kita pegang salib Kristus, tongkat itu akan menjadi kekuatan kita menghadapi masa sukar. Bagaimana kita boleh mendapatkan benih ilahi itu masuk? Firman Allah itu bukan di otak saja kita ini, pikiran kita ini, menjadi ilmu kita ini, tapi firman Allah itu menjadi manusia ilahi, membentuk menjadi manusia ilahi. Sebab 1 Petrus mengatakan, kita tidak dilahirkan hanya dari benih yang fana ini, tapi benih yang tidak akan binasa apa? Dari firman. Bagaimana Tuhan mulai saat kita mendengarkan firman Allah seperti sekarang ini? Setiap kali kita mendengarkan firman Allah seperti sekarang ini, Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Tesalonika, mereka mendengarkan firman Allah bukan sebagai perkataan manusia. Kalau saudara mendengarkan firman Allah sebagai perkataan manusia, mungkin sudah datang dan pulang dan tidak mendapatkan apa-apa. Tapi Rasul Paulus katakan, aku bersyukur, aku berterima kasih bahwa jemaat di Tesalonika, sudah bisa baca 1 Tesalonika 2 ayat 13, jemaat di Tesalonika menerima firman yang kami beritakan. Siapa kami ini? Rasul Paulus. Dia sendiri mengaku, aku tidak pandai dalam berbicara, aku gemetar saat berbicara di tengah jemaat. Tapi dalam segala kekurangan, orang-orang yang menerima benih ilahi itu menerima firman Allah bukan sebagai perkataan Rasul Paulus, tapi sebagai perkataan apa? Kristus. Oleh sebab itu, seperti benih itu berkembang dari hari ke hari. Ibu-ibu yang pernah mengalami hamil, saudara, hari pertama dia hamil seperti belum ada apa-apa, tapi dari hari ke hari benih itu akan makin apa? Besar. Firman Allah yang menjadi benih ilahi dalam kehidupan kita akan makin hari makin berkembang, akan bertambah-tambah. Sebab apa? Bukan hanya menguasai alam pikiran kita, cara berpikir kita, tetapi kita menerima dengan hati. Kita percaya itu adalah perkataan Kristus untuk kita. Sehingga mengatakan perkataan Kristus itu akan bekerja dalam kehidupan kita dengan hebatnya untuk memberikan apa? Jalan keluar, untuk memberikan jawaban, untuk memberikan segala yang kita butuhkan. Ini yang kita butuhkan di hari-hari ini. Firman Allah. Kita menghadapi masa sukar. Firman Allah semoga menjadi jawaban lebih dari nasihat para ahli sekalipun. Firman Allah ini. Kenapa? Sebab firman Allah ini datang dari Allah untuk kita manusia yang penuh dengan pergumulan ini. Biar ini yang menjadi pegangan kita, tongkat sandaran kita, tongkat kekuatan kita menghadapi masa sukar apapun juga. Amin. Dengar firman Allah sebagai perkataan dari Allah. Dan yang kedua apa? Percaya walaupun tidak kita mengerti, walaupun tidak sesuai dengan pikiran kita, walaupun tidak sesuai dengan keinginan kita, walaupun tidak sesuai dengan harapan kita. Waktu berita tentang akhirnya seorang anak ini datang kepada seorang remaja putri
yang namanya Maria. Maria tidak bisa mengerti bagaimana mungkin. Tapi satu perkara, dia katakan, jadilah padaku apa yang telah engkau katakan. Firman Allah itu kita terima, mengerti atau tidak mengerti, sesuai dengan keinginan kita atau tidak sesuai dengan keinginan kita. Tapi kita mendengar firman Allah itu, kita menerima itu sebagai perkataan dari Allah. Kita tampung dan kita lakukan. Maka kita lihat di situ, firman Allah akan merubah hidup kita ini, merubah karakter kita, merubah semuanya. Sampai suatu saat kita juga bertagihan firman Allah. Yesus itu adalah Allah. Dia adalah firman. Pada mulanya firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu Allah sendiri. Tapi aku mengatakan firman menjadi manusia. Dia dilahirkan menjadi manusia. Untuk apa? Untuk merubah kita yang benar-benar manusia, dengan segala kelemahannya, dengan segala tabiat, dengan segala keterbatasannya. Firman yang kita terima itu tinggal dalam kehidupan kita. Dan ayat mengatakan kita mengalami firman itu akan bekerja untuk memancarkan kemuliaan. Kita melihat cahaya Injil itu merubah kita dari manusia daging. Satu saat kita akan menjadi manusia rohani, bertabiatkan firman Allah. Saudara pikir amin? Ada orang mengatakan itu mustahil. Tapi saya mengatakan setiap kali kita boleh mendengarkan firman Allah dan kita percaya, kita menerima itu dengan sepenuhnya, firman Allah itu akan menjadi benih ilahi yang membuat suatu jenis kehidupan baru dalam kehidupan kita. Nah, saya kembali pada tamat, Pak. Kemudian tamat ini dia menerima 3 perkara itu apa namanya? Cap meterai. Bagi kita apa ini, saudara? Roh Kudus. Dia menerima kalau kasih Allah. Dia juga menerima tongkat itu. Itulah firman Allah yang memberitakan tentang Yesus yang tersalib, kekuatan tongkat itu. Perhatikan, kemudian dia tidak bisa dihukum, dia tidak jadi dihukum, tapi justru kandungan itu makin hari membesar, kandungan itu makin membesar, dan satu saat dia melahirkan 2 orang anak kembar. Ya. Tetapi yang dituliskan sebagai garis benih ilahi adalah Peres. Ya, Peres menjadi garis keturunan ilahi. Dan saudara, apa artinya Peres? Peres itu seorang kehidupan yang kuat. Seharusnya Peres bukan yang pertama akan lahir. Peres yang kedua. Ya. Zerah sudah lebih dulu keluar, tangannya keluar, diikatkan ke besi, masuk lagi. Berapa lama keluar? Keluar. Bukan Zerah, Peres yang keluar. Sehingga orang yang mengatakan, betapa kuatnya engkau menerobos sedemikian kuat. Putra yang dilahirkan, anak yang dilahirkan, seseorang yang sangat kuat. Itu nanti gambaran tentang kekuatan dari Yesus sebagai anak Allah yang sangat kuat, dapat menerobos apapun juga, dapat mendobrak halangan apapun juga. Suatu kehidupan yang mau menerima, yang kerinduannya menerima benih ilahi, nanti dia akan menerima suatu kehidupan yang kuat. Putra itu dilahirkan untuk dia memiliki apa? Seperti Peres yang kuat, dapat mendobrak apapun juga. Tidak ada halangan yang dapat menghalangi. Dan apa yang merupakan halangan manusia yang terbesar? Maut. Kemustahilan. Maut itu identik dengan kemustahilan. Saya teringat malam terakhir ayah saya waktu akan meninggal. Mama saya mengatakan mungkin akan operasi kilat, stop operasi. Saya masih ada pengalaman. Masih boleh lah, sebab dokternya dokter yang terkenal waktu itu. Tapi kemudian dokter mengatakan, mana istrinya? Bapak meninggal. Kalau sudah meninggal, mau apa? Tidak ada yang dapat berbuat apa-apa. Kalau sudah meninggal itu artinya apa? Mau itu adalah kemustahilan. Mungkin kita mengalami ada tembok yang besar di dalam kita, tembok yang kuat. Tapi malam hari ini, kalau kita merindukan benih itu turun atas kita, kita akan menerima anak dilahirkan untuk kita. Suatu kehidupan yang sangat kuat. Tidak ada yang dapat menghalangi. Dia akan membuat suatu terobosan-terobosan dalam segala perkara. Saya mau percaya ini. Sudah datang malam hari ini, ada halangan-halangan.
dalam pekerjaan, dalam nikah, dalam pelayanan, dalam apapun juga. Tapi malam hari ini, kalau kita menerima putra, itu Peres dilahirkan untuk Tamar. Dia akan menerima suatu kehidupan yang kuat, tidak dapat dihalangi oleh apapun juga. Saudara biar amin. Inilah berkat Tuhan bagi kita sekalian. Peres, perempuan pertama, perempuan kafir bahkan. Bagi berdiri kita akan nyanyikan satu lagu. Haleluya. Kita akan nyanyikan satu lagu. Bagi kita berdiri. Apa tembok kemustahilan yang merasakan Tuhan kuat, tebal, kokoh. Tidak mungkin saya menerobos. Malam hari ini tembok itu sudah gugur. Ada jalan terbuka untuk kita. Jalan yang dibuat oleh setiap orang yang merindukan benih ilahi itu turun atas kehidupan, turun atas nikah, turun atas pelayanan. Oh, haleluya. Haleluya. Ku yakin saat kau berterima, apapun keadaan kita, yakin. Ku yakin saat kau berterima. Haleluya. Ku menang saat kau bertindak.
Apa yang tidak mungkin bagi dunia, bagi Engkau sangat mungkin. Semudah Engkau membangunkan orang tidur, sedemikian Engkau membangkitkan orang mati. Sedemikian bagi Engkau semuanya mungkin. Terima kasih Tuhan. Pulangkan anak-anak-Mu semuanya Tuhan dengan damai sejahtera surga. Jangan ada seorang yang tidak mendapatkan apa-apa dengan segala kekurangan apapun dalam mendapatkan firman-Mu. Apa manusia biasa Tuhan, penuh dengan kekurangan dalam menyampaikan firman-Mu. Tetapi biar Roh Kudus itu membungkus, menyempurnakan apa-apa yang tidak mampu Hamba kerjakan malam hari ini. Berbicara buat anak-anak-Mu Tuhan, apa yang tidak Hamba mampu kerjakan Tuhan, datangkan buat mereka Tuhan. Mereka boleh mendapatkan keutuhan, kesempurnaan message berita yang Engkau sediakan buat kami. Itulah berkat buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kembalikan kami dengan damai sejahtera surga. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin.